anak-anak, selamat pagi. Shalom semuanya. Lause Lina dan semua Lause di sekolah minggu ini senang sekali bisa menyapa anak-anak melalui ibadah online pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semua Lause sekolah minggu ini akan terus mendoakan anak-anak supaya tetap sehat, bisa sekolah online dengan sukacita, dan tetap harus jaga prokes juga ya. Nah, apapun keadaan kita hari ini, Tuhan mau kita belajar tetap mengucap syukur. Dan Lause mengucap syukur anak-anak dan Lause bisa ibadah pagi hari ini di tanggal 3 Oktober 2021. Kita mau bersyukur, anak-anak sudah siap hati, duduk dengan manis dan menyembah Tuhan. Anak-anak jangan lupa kita akan siapkan Alkitab kita dan juga kotak persembahan kita, uang persembahan kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Mari anak-anak kita bangkit berdiri semuanya, kita akan nyanyikan dengan semangat Mars Sekolah Minggu sebagai anak sekolah minggu yang semangat mau menyembah Tuhan. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari kita semuanya lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena kami diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami semua mau datang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami semua mau sungguh-sungguh buka hati untuk menyenangkan hati-Mu dan memuji Engkau. Tuhan Yesus, terimalah puji-pujian yang kami naikkan ini, dan biarlah Lause yang akan juga membawakan firman Tuhan. Tuhan Kau berkati dia, supaya kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat setiap hidup kita? Rencana masa depan setiap anak-anak, rencana yang baik buat hidup kita. Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Untuk itu terlalu indah kalau hidup kita memiliki Tuhan Yesus. Maka ada satu pujian yang menyatakan Jesus is beautiful. Mari anak-anak kita sama-sama menyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, that Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see that Jesus makes beautiful things of my life. Kita nyanyikan sekali lagi ya.
beautiful, beautiful. Jesus is beautiful, that Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see that Jesus makes beautiful things of my life, that Jesus makes beautiful things of my life. Wow, Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita, dan kita juga mau belajar mengasihi Tuhan Yesus kita. Tapi bagaimana caranya? Nah, seperti dalam pujian ini dikatakan, aku mau jadi anak Tuhan zaman sekarang, zaman now. Yang seperti apa? Yang mau nurut sama papa mama, yang mau bantu, sayang sama koko, cici, dede, dan juga tubuh kita ini, mulut, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita, kaki kita, kita mau memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan sama-sama, aku anak Tuhan zaman now, zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asyik, asyik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asyik, asyik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asyik, asyik, asyik. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, apa yang membuat hati Tuhan paling disenangkan? Yaitu kalau hati kita, hati anak-anak, hati semua papa mama, ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Kita akan nyanyikan pujian ini bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi ada Tuhan Yesus di dalam hatiku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Anak-anak, kita bersyukur sekali
minggu ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Lalu percaya, mungkin saja bisa banyak orang tidak ada kesempatan ini anak-anak. Mungkin banyak hal, apalagi di masa pandemik ini. Tetapi kita bersyukur hari ini kita tetap bisa beribadah. Jadi anak-anak, biar kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan dengan sepenuh hati ya. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Khususnya pada hari ini, kami boleh datang kembali beribadah dan menyembah kepadamu. Walaupun setiap kami ada di tempat yang berbeda-beda. Tuhan, tolonglah kami boleh dengan sepenuh hati datang kepadamu. Kami mau menjauhkan semua gangguan-gangguan. Mungkin orang-orang sekitar kami, mungkin barang-barang di sekitar kami. Biarlah itu tidak merebut hati dan perhatian kami daripada Tuhan, daripada firman-Mu. Sehingga kami boleh dengan tenang, penuh perhatian, sepenuh hati, menerima firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan bicarakan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, masih ingatkah Lause pernah beritahu loh? Dan ini bukan dari Lause, ini dicatat di dalam Alkitab, yaitu bahwa setiap pemimpin dari suatu negara itu adalah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Baik itu raja maupun sekarang banyak dipimpin oleh presiden kan. Nah semua itu adalah ditentukan oleh Tuhan. Nah begitu juga raja-raja yang ada di kerajaan Israel anak-anak. Kita masih ingat loh, percaya kalian ingat. Raja pertama yaitu Raja Saul. Kemudian dia diganti oleh Raja Daud. Kemudian Raja Daud diganti oleh anaknya yaitu Raja Salomo. Nah, coba anak-anak lihat. Lause bikin struktur dari raja-raja di Israel. Kita bisa lihat, nah dari Saul, kemudian Daud, kemudian Salomo. Setelah Salomo anak-anak, anaknya yang menggantikan dia yaitu Raja Rehabeam. Nah, tetapi pada waktu kerajaan Rehabeam, zaman Rehabeam, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua anak-anak. Satu bagian utara itu menjadi kerajaan Israel. Dan satu bagian lagi di bagian bawah itu bagian selatan yaitu kerajaan Yehuda. Lause juga sertakan ada petanya. Nanti anak-anak bisa cari sendiri dan dipelajari kerajaan Yehuda, kerajaan Israel termasuk kota apa saja di dalamnya. Nah anak-anak, hari ini Lause mau ajak kita lihat keluarga raja kerajaan Yehuda yang ke-8. Ya. Raja yang ke-8. Dia itu adalah Raja Yoas. Ini tercatat di dalam Alkitab anak-anak, yaitu di Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 14. Tetapi ada juga loh di 2 Tawarik pasal 24. Nah, anak-anak, Raja Yoas, ayahnya yaitu Raja Ahazia. Nah, Raja Ahazia, dia jadi raja, dia bertahta hanya 1 tahun anak-anak. Tetapi setelah 1 tahun, dia dibunuh mati. Nah, kalau dia sudah mati, berarti yang mewakili dia, yang melanjutkan kerajaan itu siapa? Pasti anak-anaknya bukan? Salah satu. Mungkin bisa yang paling tua atau salah satu di antaranya. Tetapi anak-anak, kenyataannya tidak begitu loh. Kenapa anak-anak? Karena mamanya Raja Ahazia ini, yaitu namanya adalah Atalia,
dia begitu mendengar bahwa anaknya Raja Ahazia itu mati, dia langsung perintahkan orang untuk membunuh semua anak-anak dari Raja Ahazia, supaya tidak ada keturunan yang bisa menyambung kedudukan raja dari Ahazia. Loh, kenapa begitu anak-anak? Bukankah itu adalah keturunan dia sendiri, cucunya sendiri? Nah, ternyata anak-anak, si mamanya Raja Ahazia, yaitu Atalia, dia mau merebut kekuasaan kerajaan itu. Dia mau menjadi ratu di Yehuda. Waduh anak-anak, dia itu kejam sekali ya. Sampai tega membunuh cucunya sendiri. Tetapi anak-anak, ada satu anak Raja Ahazia yang masih kecil pada waktu itu, kejadian itu. Dia baru umur 1 tahun. Anak ini berhasil diselamatkan oleh bibinya anak-anak. Dan dia disembunyikan selama 6 tahun bersama Imam Yoyada. Dan dia itu, anak ini adalah Yoas anak-anak. Nah, setelah 6 tahun lewat, berarti Yoas sudah usia 7 tahun. Pada waktu Yoas usia 7 tahun, di Alkitab mencatat ya, ini ada di 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 21. Di situ mencatat bahwa dia dinobatkan menjadi raja pada waktu usia 7 tahun anak-anak. Kalau kita bayangkan anak-anak, usia 7 tahun di sekolah itu adalah murid-murid kelas berapa anak-anak? Itu baru kelas 2 SD. Jadi anak-anak murid kelas 2 SD. Biasa mainannya apa anak-anak? Oh, itu mainannya mobil-mobilan, ya kan? Main robot, mungkin pasang-pasang robot. Atau robot yang bisa pakai elektrik, ya. Atau juga mungkin mainannya adalah bola. Lari sana, lari sini, loncat sana, loncat sini. Tetapi anak-anak, Yoas yang usia 7 tahun itu, dia sudah menjadi raja anak-anak. Dan dia mempunyai tugas yang berat, yaitu apa? Memimpin seluruh rakyat bangsa Yehuda, anak-anak. Ini tercatat ya, tadi Lausus sudah katakan di 2 Raja-Raja 11 ayat 21. Tetapi anak-anak, kita bersyukur sekali karena Raja Yoas ini, dia dibimbing oleh seorang Imam Yoyada. Imam yang sangat taat kepada Tuhan anak-anak. Sehingga walaupun Raja Yoas masih kecil, baru usia 7 tahun, dia sudah mempunyai hati yang baik, mau melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Nah, ini dicatat di dalam Alkitab anak-anak, yaitu di 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 2. Lausu tidak baca ya, nanti anak-anak bisa membacanya. Nah, dicatat di situ. Dan Raja Yoas ini, dia mau memperbaiki bait Allah yang rusak. Supaya bangsa Yahudi bisa datang ke bait Allah anak-anak. Untuk menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Karena pada saat itu banyak bangsa Yahudi, mereka pergi ke atas bukit-bukit, menyembah ilah-ilah di situ dan membakar korban persembahan di bukit-bukit itu. Anak-anak, jadi Raja Yoas ini dia perintahkan kepada para imam-imam yang ada di bait Allah. Dia bilang, hai imam-imam, perbaikilah semua bagian bait Allah yang rusak. Dimanapun yang rusak, yang bocor, yang pecah, yang hancur, itu semua diperbaiki. Tapi anak-anak, setelah Raja Yoas memberikan perintah itu, lewat 1 tahun, lewat lagi 1 tahun, lewat lagi 1 tahun, sampai akhirnya sudah lewat 23 tahun anak-anak. Wah, udah lama sekali kan 23 tahun. Tapi waktu itu Raja Yoas melihat, loh, kok bait Allah
nggak ada yang diperbaiki. Yang rusak tetap rusak. Yang pecah tetap pecah. Wah, ini berarti para imam belum mulai melakukannya. Maka Raja Yoas ini dia kumpulkan imam-imam yang lain dan dia membentuk satu panitia pembangunan anak-anak, ya. Panitia pembangunan yang khusus konsentrasinya memperbaiki rumah Tuhan, bait Allah. Jadi semua persembahan yang terkumpul itu dipakai untuk membeli bahan, dipakai untuk membiayai tukang-tukang, ada tukang kayu, ada tukang yang ukir, tukang besi. Anak-anak coba bayangkan ya, bait Allah ini bisa rusak besar sekali. Kenapa? Bait Allah ini dibangun pada masa, ada yang tahu nggak? Pada masa raja apa? Ingat kembali. Dulu Raja Daud mau bangun, tetapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan berikan kepada siapa kesempatan bangun? Iya, yaitu pada zaman Raja Salomo. Jadi sudah berapa puluh tahun, mungkin sudah ratusan tahun anak-anak. Karena Raja Yoas sudah keturunan ke-8. Ya. Nah, anak-anak kita lihat, semua yang dilakukan oleh Raja Yoas itu adalah baik, ya, baik sekali. Tetapi anak-anak, hati dan perbuatan baik dari Raja Yoas itu cepat sekali berubah. Kenapa? Karena pada saat Imam Yoyada, yaitu mentornya yang terus membimbing dia itu meninggal dunia, maka dia tidak ada lagi yang membimbingnya. Dan Raja Yoas didekatin oleh pegawai-pegawai istana yang tidak menyembah kepada Tuhan, anak-anak. Sehingga raja ini sekarang mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, anak-anak. Dan dia akhirnya meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Sedih sekali ya anak-anak ya. Sayang sekali kebaikannya sekarang hilang dan dia menjadi tidak beribadah kepada Tuhan. Dia sekarang menjadi raja yang jahat anak-anak. Dan dia membunuh Imam Zakaria. Imam Zakaria itu adalah anak dari Imam Yoyada. Karena Imam Zakaria dia melihat perbuatan daripada Raja Yoas itu sudah tidak benar. Jadi dia datang menegur dan memperingati Raja Yoas supaya bisa kembali kepada Tuhan. Anak-anak, Raja Yoas ini kalau dia dipengaruhi oleh hal-hal yang baik, dia gampang menjadi baik ya. Tetapi kalau dia dipengaruhi oleh hal yang tidak baik, oleh hal yang jahat, hal yang melawan Tuhan, ternyata dia juga cepat sekali menjadi orang yang jahat. Jadi anak-anak, ketaatan Raja Yoas kepada Allah itu hanya pada permukaan saja anak-anak, pada perbuatan yang kelihatan, bukan ketaatan yang sejati, yang dari dalam hatinya yang sungguh-sungguh dan yang tidak berubah. Anak-anak, Lausu mau mengajak kita semua sama-sama dengan jujur mengintrospeksi diri kita sendiri. Memang sampai sekarang saya setiap minggu ikut ibadah. Memang setiap hari saya berdoa, saya baca Alkitab. Bahkan juga mungkin saya melayani Tuhan. Karena setiap hari ada orang tua yang terus-menerus membimbing kita, mengingatkan kita, membawa kita. Seperti juga pada Imam Yoyada yang membimbing terhadap Raja Yoas. Tetapi anak-anak, kalau suatu hari kita jauh dari orang tua, mungkin kita sekolah di luar kota atau di luar negeri,
Atau mungkin kita harus tinggal dengan nenek atau dengan tante. Apakah anak-anak tetap akan taat dan setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Misalnya contoh. Nah, kalau lagi ada papa mama atau ada lause atau ada guru, kelakuan anak-anak dan ucapan dari anak-anak itu kelihatannya baik dan sopan semua. Tetapi kalau lagi ngumpul dengan teman-teman, lihat di gambar yang ada itu, bagaimana sikap anak-anak yang tidak bersama-sama dengan orang tua, bersama dengan teman-teman. Ucapan dan perbuatannya menjadi tidak baik anak-anak. Contoh lagi anak-anak. Waktu jam belajar di rumah, kalau ada orang tua, kelihatannya kita rajin. Tetapi kalau lagi nggak ada orang tua, nggak lihat kita, maka kita suka ada selipan yang lain tuh di dalam buku pelajaran kita. Entah itu komik, entah itu handphone, atau kita main game di tab kita. Nah itu anak-anak. Contoh lagi. Nah ini adalah budaya orang-orang Indonesia. Jadi anak-anak Tuhan perhatikan ya, dalam hal mengantri anak-anak. Kalau lagi mengantri panjang ya, ada yang jaga, ada yang perhatikan, maka kita dengan teratur ikut antrian. Seperti di gambar, yang menjaga apa? Bukan Pak Satpam sih, tapi yang mengatur itu adalah tali. Ya, ada 2 tali di kanan kiri sehingga orang tidak bisa kemana-mana, semua teratur. Tetapi kita lihat lagi gambar yang berikutnya. Walaupun sudah ada pagar anak-anak, wah itu orang-orang kayaknya semuanya kepengen duluan, semuanya nyelap-nyelip, ya, sehingga kita lihat akhirnya barisan itu menjadi kacau balau. Setiap orang mau di depan. Anak-anak, apakah ini kondisi kalian juga? Lause harap bukan. Ya, karena kalau anak-anak sudah percaya kepada Tuhan Yesus, iman kalian kalau tidak sejati dan tidak sungguh-sungguh, maka kalian akan sama seperti Raja Yoas yang gampang dipengaruhi, yang gampang berubah. Jadi, mari anak-anak, kita belajar dari ayat hafalan dari Alkitab hari ini yang mengajarkan bagaimana seharusnya iman kami terhadap Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab, semua ada Alkitab. Lause bacakan 1 kali dulu, ya. Di Roma pasal 12 ayat 2. Semua dapat? Lause bacakan 1 kali dulu. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anak-anak, kita sekarang sama-sama membaca 1 kali dari Alkitab ya. Yuk. Roma 12 ayat 2. Siap? 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anak-anak, kita sudah baca, Lause mau tanya, apa yang menjadi kata kunci dari ayat ini anak-anak? Coba lihat di maksud Lause, ayat yang Lause tampilkan. Ada kata yang ditegaskan, yang lebih tebal dan warnanya berbeda. Kata apa itu? Yaitu pembaharuan
budimu. Ya, pembaharuan budimu. Ya, budi itu Lause lihat di kamus, itu artinya adalah pikiran kita, akal pikiran kita dicampur dengan perasaan kita. Jadi pikiran dan perasaan ini untuk bisa menimbangkan apa yang baik dan yang buruk. Ya, jadi harus pakai akal pikiran dan perasaan untuk menimbang apa yang baik dan buruk. Nah, tetapi anak-anak, untuk anak-anak Tuhan, pembaharuan budi kalian harus mengalaminya hanya di dalam Tuhan saja. Barulah kita akan berbeda dengan dunia ini, anak-anak. Jadi pembaharuan kita bukan berdasarkan kebenaran yang baik, mungkin menurut profesor anu-anu atau pemimpin anu-anu, bukan anak-anak. Tetapi hanya satu, yaitu harus menurut kebenaran dari Tuhan. Ya. Nah, jadi akal budi harus mengalami pembaharuan hanya di dalam Tuhan, sehingga kita berbeda dengan dunia ini. Nah, apa artinya dunia, anak-anak? Dunia di sini artinya bukan sekedar tempat kita tinggal ini, alam semesta, makhluk-makhluk ada di situ, bukan anak-anak. Tetapi yang dimaksud dunia dalam ayat ini adalah segala kejahatan dan dosa, anak-anak. Entah itu kebencian, entah itu iri, atau hiburan-hiburan. Sekarang banyak hiburan-hiburan yang merusak anak-anak. Atau perkataan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Bahkan cara berpakaian yang tidak sopan. Dan banyak sekali. Jadi anak-anak, langsung ulang lagi. Kalau akal budi kita sudah mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, barulah kita tidak serupa dengan dunia ini. Nah, kita bisa tahu kehendak Allah. Karena kita kan juga membaca Alkitab firman Tuhan, bukan? Nah, anak-anak, sekarang kita tahu apa yang baik. Kita akan tahu apa yang baik. Dan Tuhan mau dan yang sempurna menurut Tuhan. Sekarang kita jadi mengerti ya, pembaharuan budi di dalam Tuhan itu penting sekali anak-anak. Kita sekarang coba mengulang ayat hafalan hari ini lagi satu kali. Setelah itu kita akan belajar menghafal dengan cara pingpong ya, main pingpong. Yuk kita buka lagi Alkitab kita di Roma 12 ayat 2. Kita sama-sama ulang satu kali kemudian belajar hafal ya anak-anak. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke? Bisa ingat anak-anak, walaupun ayat ini panjang ya, tapi kalau kita sudah mengerti, tidak susah untuk menghafalnya anak-anak. Ya, coba kita sekarang menghafal dengan cara pingpong ya. Ya, akan dimulai oleh Lause ya. Jadi nanti kata yang pertama itu oleh Lauselina. Oke, siap? Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi dengan ini berubahlah pembaharuan sehingga dapat manakah Allah yang kepada dan
sempurna. Iya anak-anak, lancar? Lalu sepikir dengan cara ini kita mudah sekali mengingatnya. Ayat ini walaupun panjang anak-anak, tetapi kalau kita mengerti, itu mudah sekali untuk menghafalnya. Nah, lalu seajak lagi kita melihat PowerPoint kita hari ini, yaitu, baik-baik dengar ya, hidup baru adalah hidup yang berarti di dalam Kristus Yesus. Anak-anak, karena akal budi kita sudah dibaharui, maka hidup kita pun diperbaharui anak-anak, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan kita dapat mengerti anak-anak apa yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita. Ingat anak-anak, akal budi kalau sudah diperbaharui, maka akan menghasilkan hidup yang baru anak-anak. Yaitu hidup yang tahu apa yang Tuhan kehendaki anak-anak. Sehingga hidup kita menjadi berarti di dalam Kristus Yesus. Nah, maukah anak-anak mempunyai budi yang diperbaharui? Hidupmu menjadi baru dan berarti di dalam Kristus Yesus. Maukah? Ingat, hidup baru adalah hidup yang berarti di dalam Kristus Yesus. Karena kita tahu sekarang apa yang dikehendaki Yesus, apa yang benar, dan apa yang sempurna menurut Tuhan. Mari anak-anak, kita tutup mata dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih firman-Mu hari ini sekali lagi mengingatkan kepada kita dan melihat dan membuat kita melihat kepada diri kami sendiri, Tuhan. Bahwa walaupun kami setiap minggu beribadah, walaupun setiap hari kami berdoa dan membaca firman-Mu, tetapi sesungguhnya Tuhan, kami tidak mempunyai pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan iman kami adalah iman yang masih goyah, yang gampang dipengaruhi. Bapa, ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau diperbaharui budi kami, akal budi kami. Sehingga kami boleh mempunyai satu hidup yang baru. Hidup di dalam Kristus Yesus. Hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan firman-Mu, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada kami hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi sampai minggu depan. Bye. Anak-anak, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan. Kita sama-sama mau nyanyikan pujian, Tuhan aku mau menyenangkan-Mu. Biarlah pujian ini betul-betul sungguh-sungguh adalah kata-kata yang keluar dari hati kita. Tuhan aku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
Aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita nyanyikan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami datang kepada kehadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sementara kami anak-anak-Mu Tuhan, sering meninggalkan Engkau dan melupakan Engkau. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, ajarkan kami, hidup kami, sungguh ada Kristus di dalam hidup kami. Pada saat orang-orang melihat kami Tuhan, melihat anak-anak-Mu, orang lain boleh melihat Kristus ada dalam hidup mereka, ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan ini menjadi kemuliaan untuk nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saat ini ada beberapa pengumuman untuk anak-anak, perhatikan. Yang pertama adalah jangan lupa isi absensi di Google Form. Dan juga kami mau berterima kasih buat papa mama yang sudah bantu anak-anak sekolah minggu kita di kelas kecil. Makasih ya. Dan yang kedua, minggu depan tema ibadah kita adalah kisah Raja Hizkia. Bagaimana kisah Raja Hizkia? Apakah yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Kita pastikan semua anak-anak boleh mengikuti ibadahnya di minggu depan. Dan yang ketiga, sudah ada jadwal untuk penyerahan kotak persembahan yang selama ini anak-anak memberi persembahan di rumah masing-masing. Nah, kotak persembahan ini boleh diserahkan ke gereja sepanjang bulan Oktober ini. Setiap hari Minggu di lobi gereja. Jadi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada yang kesulitan, bisa kontak lause kelas masing-masing ya. Nah anak-anak, saat ini ibadah kita sudah sampai di sini. Kita akan sama-sama doa Bapa kami, dan juga sebelumnya kita akan nyanyikan dulu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.
Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah pagi hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tetap semangat, jaga prokes dalam hidup kita. Sampai jumpa.